Selamat pagi saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Selamat pagi. Dan hari ini kita melihat kitab Amsal pasal 26 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Dan di pasal ini ada beberapa poin yang baik untuk kita renungkan. Dan di pasal ini tidak ada nama Tuhan yang disebut. Seperti kemarin Pastor Tim telah membagi-bagi kita pasal 25. Kemudian di situ mengatakan bagaimana di Raja Hizkia dia mengumpulkan di sini pegawai-pegawai Hizkia. Mereka mengumpulkan Amsal dan menulis, mungkin ini mereka adalah imam atau mereka adalah pejabat, para ilmuwan, sehingga mereka di sini kita kata berhemat biasanya di pejabat bagi orang yang penulis atau orang-orang yang memelihara Amsalnya Salomo, orang yang berhikmat. Ini adalah mereka pejabat yang sering kita sebut dengan pegawai-pegawai Hizkia. Raja Salomo di 15 dan Raja sebelum Masehi, dan Hizkia di sekitar di tahun 8 sebelum Masehi. Dan ini membuka mata kita sampai di zaman Hizkia sekitar ada 300 tahun dari pasal pertama dan dikatakan kitab ini itu penyusunannya sekitar ada 300 tahun. Dan di pasal 26 sampai dengan pasal 29 kita boleh dikatakan ini adalah kolekte yang campuran, collection. 30-31 dalam susunan kitab Amsal yang lain. Dan semua bentuk dari kitab Amsal melampaui di zamannya Raja Salomo. Di zaman Raja Salomo. Dan tidak banyak orang yang berkata dia di zaman setelah pulang dari pembuangan. Tetapi di sini tidak menentang bahwa sumber dari Amsal datang dari zaman Salomo. Tapi kitab ini terus diperbaharui sampai di Perjanjian Lama, berhenti sampai di situ. Dan di tengah-tengah ada dari wajangan kitab Salomo, Keliling Salomo, dan ada hikmat Salomo, dan ada juga satu kitab yang bernama Mazmur Salomo. Dan waktu kita membaca, kita bisa menemukan ini kitab Amsal ini bukan ditulis di masa Raja Salomo masih hidup. Cuma ada dua di pertengahan. Dan kita lihat hikmat dari Salomo diteruskan. Dan pasal 25 mendekat pada di pasal 25, yaitu di zaman Raja Hizkia, yaitu kumpulan Amsal Salomo. Hanya di sini para penulis di berbeda zaman di sini ditulis. Dan di pasal 26 kespesialan tempatnya yaitu hikmat di tempat umum. Dan kita melihat di sini apa kespesialannya.
yaitu hikmat yang yaitu saling membuat satu kelompokan kecil, dan di hatinya tidak ada hikmat Allah, dan yaitu orang yang suka berdusta, yang merasa hasil perbuatannya tidak usah langsung dihadapi. Yang dihadapi yaitu lawan atau partai yang berlawanan. Mereka dimusnahkan. Dan di pasal ini kita melihat kespesialannya itu tidak menyebut satu kata pun Tuhan, nama Tuhan. Dan di pasal yang lain ada nama Tuhan yang tertulis, dan itu adalah kata yang sangat penting. Boleh dikatakan hikmat dari masyarakat seperti dibaptis kembali sehingga menjadi, setelah lewat baptisan, menjadi hikmat bagi orang Israel, dan di situ ada tulisan Tuhan. Tapi pasal 26 tidak tertulis. Dan ini hal yang terpenting. Kita masuk dalam ayat dengan tema merenungkan atau mencerminkan kembali pada keangkuhan orang-orang yang menganggap dirinya bijaksana, mengira dirinya berhikmat. Pada saat kita merasa kita menganggap tidak ada Allah, maka kita akan berbuat enaknya saja, dan pikiran kita atau jalan dalam pikiran kita berjalan di jalan yang sempit. Tetapi di sini penulis ada berhikmat, dan saya meneliti informasinya. Ini Amsal Salomo seperti tambahan dalam Amsal Salomo, dan kita melihat bagaimana cara pengungkapannya dengan tema renungan pada keangkuhan orang bodoh yang menganggap dirinya bijaksana. Mereka tidak ada Allah tetapi menganggap dirinya beralah. Dengan sederhana dikatakan, orang mengira dirinya apapun tahu, sebab dia tidak tahu bahwa dirinya sendiri tidak tahu. Pahamkah kamu? Dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Dia mengira dirinya apapun tahu. Dia tidak tahu dia itu bodoh. Dia mengira dia itu pintar, sebab di dalam hatinya tidak ada Allah, dan di dalam dirinya banyak rancangan-rancangan atau tipu muslihat. Jadi dia bodoh, sebab dia tidak tahu kalau dirinya sendiri bodoh atau bebal. Di sini dua putaran di mana kamu bisa melihat. Pertama 1 sampai dengan 2 dikatakan, dalam berhikmat ada orang bebal yang mengira dirinya berhikmat, tetapi dia orang yang bebal. Di sini saya bertanya pada kalian, orang yang berhikmat, orang bebal yang berhikmat, atau dirinya yang mengira dirinya berhikmat, adakah perbedaan? Tetapi ini adalah bukan satu yang nyata, tapi kenyataan yang membutakan dirinya sendiri. 1 sampai 12 mengatakan tentang orang bebal. Seperti ayat 2, demikian juga orang yang bebal mendapatkan kemuliaan. Ayat keempat, kali orang yang bodoh
ayat keempat, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Ayat kelima dikatakan, jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Anda lihat dua ayat ini sangat lihai, sangat jelas. Dua kata dia bersama ini, penulisnya itu sangat berhikmat. Ayat 11, mengulangi kebodohannya. Ayat 12 dikatakan demikian, jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak lagi daripada itu. Di sini mengajar kita untuk merenungkan kembali. Di depan dikatakan orang bebal, ayat 12, itu tertuju bagi orang yang mengira dirinya orang bebal yang mengira dirinya berhikmat. Itu tertuju bagi orang yang orang bebal yang mengira dirinya berhikmat. Bagi orang yang mengira dirinya berhikmat. Di sini kemudian dikatakan harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada orang itu. Dari ayat 11 di depan, apa orang bebal? Kita seperti orang bebal, tapi tidak menjadi. Di sini dikatakan tentang orang bebal. Di ayat 12 apa yang dikatakan? Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, yaitu mengatakan tentang kita, yaitu para pembaca yang mengira dirinya bijak. Kalau kamu berpikir di depan seperti yang dikatakan orang bebal dari ayat pertama sampai 11, orang-orang bebal itu mereka lebih banyak bijak lagi. Jadi kita membaca Alkitab jangan membaca tertuju bagi orang lain, tetapi kita membaca bagi diri kita sendiri, bagian bagi kita. Adakah kita menganggap diri kita orang bijak, atau apakah saya lebih bebal lagi dari orang bebal? Di poin yang pertama, konsepnya dengan sederhana dijelaskan, dan 13 sampai dengan 16 di sini menerangkan tentang si pemalas. Di sini kamu katakan dalam setiap ayat di situ si pemalas dengan jelas, ini ada jelas untuk pemenggalan paragraf. Dan di ayat 16 itu yang terpenting, bagaimana cara anggapan bagi si pemalas. Di ayat 16, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak. Kamu jangan mengira dirimu bijak, tetapi orang malas dia mungkin menganggap dirinya lebih bijak dari kamu. Ini banyak untuk kita renungkan kembali. Adakah kita malas menganggap diri kita bijak? Lebih dalam lagi, hikmat tidak langsung dinyatakan. Kalau langsung dinyatakan itu menyatakan bagi orang lain, tetapi ini untuk merenungkan diri sendiri. Jangan apakah menganggap diri sendiri pemalas atau menganggap diri lebih bijak, lebih pintar daripada orang yang bebal. 17 di situ poin yang dimulai di poin yang ketiga, pemalas yang berhikmat, ayat 17 sampai 28. Di sini mengatakan tentang
Nah, orang pemfitnah selalu menganggap dirinya berhikmat dan mengira apa yang dia ungkapkan tidak usah bertanggung jawab. Hanya yang diucap hanya menurut amar atau hanya bercanda saja, tidak perlu serius untuk ditanggapi. Tetapi di ayat 11 dikatakan, seperti orang gila menembak panah api, panah dan atau maut. Demikian orang yang memperdayakan sesamanya dan berkata, aku hanya bersendah gurau. Seperti ISIS. Dengan sembarangan menembak pelurunya pada orang, sehingga bisa di situ mencelakai atau orang yang tidak bersalah. Tapi dirinya, tujuannya dia mengira dia hanya bersanda gurau saja, sehingga di situ bisa menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Tapi dia tetap menganggap itu hanya bercanda gurau. Ayat 8 yaitu kesimpulan dari seluruh pasal ini, tapi di sini punya kunci untuk menjelaskan di pasal 20. Dan nanti kita lihat dari ayat 17 sampai 20, sebuah tindakan perkataan itu ada buahnya dan harus ditanggung. Di sini dikatakan, siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggilingkan batu itu akan kembali menimpa dia. Pada saat aku sengaja menyakiti orang lain, suatu hari celaka ini akan datang pada diri sendiri. Kalau ada punya keinginan dalam itu akan membawa disakiti. Perasaan sakit saya disertai dan ingin orang lain ikut merasakan. Dan ayat 27 memberitahukan kepada itu akan kembali lagi. Seperti di Australia, seperti bumerang, pada saat kamu melemparnya maka bumerang itu akan balik kembali. Jadi kamu main itu bumerang itu waktu melemparkannya, bumerang itu akan balik kembali kepadamu. Tetap yang terpenting apakah kamu bisa menangkap dia kembali. Kalau kamu tidak bisa menangkap, maka itu akan menyerangmu sendiri. Ayat 28, lidah dusta membenci korbannya dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Saya merasa ini adalah manis, tetapi sesungguhnya saya menekan orang lain. Yang ada pada saya hanyalah lidah dusta yang mengatakan atau hanya bercanda, tetapi sesungguhnya itu akan merusak orang dan menindas orang. Dan bagaimana saya menggunakan ayat ini untuk menjelaskan di poin yang kedua. Ayat kedua, sesungguhnya di ayat kedua sulit untuk dipahami. Di sini dikatakan orang bebal yang mengira dirinya bijak di sini dikatakan seperti burung pipit menganggap dan burung layang-layang terbang. Di sini kamu lihat burung yang di udara terus berterbangan. Dalam teks asli mengatakan burung-burung itu seperti tanpa kaki. Dia hanya terus melayang-layang dan dia tidak akan berhinggap. Jadi demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Tidak ada kutuk yang sengaja datang padamu, atau kutuk ini melayang-layang di langit. Dia tidak akan turun, dia tidak akan menemukanmu, tetapi sesungguhnya ada. Hanya waktunya saja belum.
suatu hari dia akan kena padamu. Jangan kamu mengira burung-burung berterbangan dia tidak akan berhinggap. Jangan mengira apa yang saya kata yang saya fitnah yang saya tebarkan, suatu hari dia akan terus melayan. Suatu hari dia akan hinggap atau kena, dan balasan itu akan ada. Dan di situ semuanya akan dinyatakan suatu hari, sebab di dunia ini ada Allah. Seperti burung pipit yang mengirap dan burung layang-layang, suatu hari bumerang itu akan kembali. Walaupun mulut saya mati-matian tidak mengaku, tetapi suatu hari di hadapan orang benar, suatu hari itu akan dinyatakan, akan ketahuan. Seperti tidak ada orang yang tahu, tetapi hanya waktunya saja yang belum sampai. Dan di sini katakan suatu waktu, mengapa ya Tuhan begitu nunggu cukup lama, cepat-cepat selesaikan, sudah cukup. Waktu itu ada di tangan Allah. Di dalam waktu, bagaimana api ini menyala, bagaimana senjata menyakiti orang lain. Pada saat Allah menganggap waktunya tiba, maka semua itu akan berhenti. Saya mengira saya tidak menyakiti orang lain dan tidak apa-apa, rupanya di dalam itu penuh dengan masalah dan menunjukkan sikap saya, jiwa saya. Waktunya Tuhan menanti. Dan ini adalah waktu penghakiman. Tetapi Petrus memberitahu pada kita, waktunya Tuhan bukan waktu untuk menghukum, tetapi itu adalah waktu anugerah untuk menanti kita bertobat. Suatu hari semua orang akan di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan Yesus, seperti perumpamaan, suatu hari kita akan di pesta perjamuan tuannya, dan tuannya bertanya, tidakkah kamu tahu kalau kamu ikut serta dalam pesta, mengapa kamu tidak berpakaian yang baik? Ingatkah kamu lupa cerita ini, bahwa semua orang akan diundang? Ini anugerah Tuhan, tetapi Tuhan, apakah saya siap untuk menerima anugerah ini? Apakah saya sudah siap dengan berpakaian saya? Oh, tahukah kita? Oh, rupanya harus berpakaian yang bagus. Bolehkah saya untuk ganti pakaian dulu? Apakah saya orang yang dihormati, berharga? Semuanya itu di hadapan Tuhan. Siapkah kita? Apakah kita telah siap? Seperti saya, adakah menghentikan berkata-kata fitnah dalam pengendalian kita dalam berkata-kata, seperti di ayat di sini dikatakan, orang yang bebal menurut kebodohannya dirinya bijak. Seperti cepeda untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Di sini seperti di ayat ke-11, bagi orang bebal seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal mengulangi kebodohannya. Kalau kita bebal, kalau kita menganggap diri kita sendiri, sungguh orang bebal lebih berhikmat dari dia, lebih bijak dari kita. Kita masuk dalam ayat pertama.
Disekatakan orang bebal mendapatkan kehormatan, itu tidak layak. Melampaui apa yang layak untuk dia dapati. Ingatkah kamu pada Haman? Bagi orang yang yang dihormati, raja demikian menghormati dia. Dia mengira dia yang duduk di atas kuda dan mendapatkan kehormatan di jalan-jalan raya. Mendapatkan kehormatan, tetapi tidak terpikir oleh dia di situ, yaitu yang dia tuntut itu adalah Mordekai. Yang ini adalah kesombongan atau tinggi hati. Ini bukan hanya bagi orang bebal, tetapi kita setiap orang sewaktu-waktu pun bisa demikian, sebab kita ingin mendapatkan kehormatan bagi orang lain, atau di situ memberi selamat bagi diri sendiri. Di Amsal beritahu kata kita itu tidak layak. Seperti penulis yang menulis khotbahnya dengan baik sehingga dapat selamatan bagi orang. Jadi di situ sesungguhnya menganggap mendapatkan kehormatan bagi orang. Di sini sesungguhnya ya orang demikian pun demikian juga di sini seperti yang dikatakan bagi orang yang bebal yang tidak layak untuk mendapatkan kehormatan. Demikian suatu hari kutuk tak akan hinggap karena demikian juga bagi orang bebal seperti cemeti untuk kuda, kekang untuk keledai, pentung bagi punggung orang bebal. Sesungguhnya apakah mereka sadar? Mereka tidak bisa sadar, hanya menyadar mereka. Mengapa kamu memukul saya begitu banyak kali? Tapi dia tidak tahu kalau dirinya bebal. Hanya saja dia tidak suka waktu kamu pukul dia. Di sini dikatakan, apakah perlu menjawab orang bebal menurut kebodohannya? Ayat keempat dikatakan jangan berdebat dengan dia. Kalau kamu sepatah dia sepatah, kamu akan menjadi bagian di dalamnya. Ada kalanya kita pun sering berdebat, dan bahkan berdebat. Tidak boleh. Kamu bilang aku demikian, saya balik membalas. Jadi ini akan terus berputar dan berkata, apakah ini adalah orang yang bebal ini? Sesungguhnya itu tidak bisa berhenti. Bagi saya berkata, siapa yang bisa menghentikannya? Dia punya jiwa. Dan mengapa ada ayat kelima? Mengapa harus menjawab menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Rahasianya yaitu supaya jangan engkau sama dengan dia dan menganggap dirinya bijak. Kalau kamu janganlah berdebat dengan orang lain, berhentilah agar jangan supaya kamu seperti dia. Dan ayat kelima dikatakan bagi orang bebal, kamu pun harus menjawab bagi dia. Dia pun perlu jawaban supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Orang bebal mengiri dirinya berhikmat, tetapi dia tidak tahu kalau dirinya bebal, dan jadi dia menganggap dirinya bijak. Sampai di ayat ke-10, siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang.
Jangan berikan panah kepada dia, dia akan sembarangan memanah. Dia akan melukai orang yang lewat, dia tidak tahu. Hanya dia bilang, aku sasaranku meleset. Sesungguhnya melukai banyak orang. Waktu dipekerjakan atau waktu dia diberhentikan, dia telah menyakiti banyak orang dan melukai banyak orang yang lewat. Setelah dia berkata hikmat kepada dia, tidak ada gunanya di ayat ke-7. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Kamu mengajar amsal bagi dia ada gunanya. Ayat ke-7 dikatakan dia seperti kaki yang terkulai, seluruhnya tidak ada gunanya. Seperti dia punya sepasang kaki, satunya sebagai penyangga baginya. Itu hanya sebagai penampilan, tetapi tidak ada gunanya dan tidak dapat menolong dia. Amsal pun tidak dapat menolong dia. Dan kita lihat di si pemalas ayat 13 sampai dengan 16. Di situ ada kata pembicaraan dan di situ ada jelas penerangan. Dikatakan ada singa di jalan, ada singa di lorong, jadi saya tidak mau keluar. Banyak bahaya di luar. Ada kala saya beritahu diri saya pun jangan banyak omong. Ayat 14. Dikatakan seperti pintu berputar pada engselnya, demikian si pemalas di tempat tidurnya. Ini adalah ciri daripada hikmat dengan perumpamaan. Seperti dia gerak sana gerak sini, sepertinya banyak gerak, tetapi dia tidak bergerak. Dia tetap di tempat tidurnya. Sepertinya banyak tindakan, tetapi dia tidak bisa berangkat bangun. Dia hanya berbaring di tempat tidurnya. Di ayat 15 sampai bersangkutan dengan hidupnya, dia pun tidak mau. Dia merasa ini menyatakan si pemalas yang menikmati hidup dengan tidak mau menggunakan sedikit tenaga pun. Seperti dikatakan 3 alasan di tempat tidur tidak ada yang dikerjakan. Di situ berpikir banyak alasan. Bahkan dia menganggap dirinya bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Mengapa 7? Sebab itu sempurna. Dia menganggap dirinya apapun telah dia pikirkan dan sangat jelas. Jadi orang yang berhikmat tidak bisa berhadapan dengan dia, dan pemalas memang punya satu masalah, hal yang tidak dilakukan. Banyak orang itu ditanggung oleh orang lain. Bukan karena kamu tidak bekerja, dunia ini mengikuti kamu berhenti. Dan ini memberikan bagi kita dalam komunitas staf gereja, pada saat kita tidak mau bekerja, tidak mau mengerjakan, sesungguhnya tanggungan ini ditanggung oleh orang lain. Saya berpikir ini adalah yang dipikir dirinya sendiri, tidak terpikir oleh orang lain, dan bahkan tidak terpikir kehadiran dalam komunitas salah satu anggotanya. Tidak ada seorang perorangan dalam satu komunitas. Walaupun kamu seperti membeli makanan yang di luar, seperti online, itu pun harus ada orang yang mengantar di rumahmu. Jadi orang ini adalah orang yang pemalas, menganggap dirinya lebih bijak.
Dan di yang poin yang ketiga itu opsi pemfitnah yang menganggap dirinya bijak. Dia di situ ikut campur. Dia seperti anjing yang lagi berantem, yang lagi bertengkar, seperti menangkapnya. Apakah itu berhasil? Sesungguhnya telinga anjing, sesungguhnya kita pun bukan urusan kita. Seperti ada ikut campur dalam pertengkaran orang lain. Seperti ada kita mudah berpihak dalam satu pihak. Seperti dari kamu dan aku tidak ada hubungan, tetapi kita harus menelusuri, mencari yang benar. Seperti orang-orang yang demikian, seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Ayat 18 dikatakan dia seperti orang gila. Saya hanya bertanya, saya mendengar hal ini. Sesungguhnya yang benar itu apa? Jadi maka demikian aku seperti menangkap telinga anjing yang berlalu. Saya tidak tahu apa-apaan, hanya mendengar saja. Maka orang yang demikian dia seperti orang gila yang menembak api, panah dan maut. Ayat 20. Hal yang berguna untuk menyelesaikan hal ini, yaitu jangan menambah bara api, jangan menambah kayu, maka pertengkaran akan reda. Tapi di dalam saya tidak masih banyak kili-kulu, banyak pada saya mendengar berita ini saya tidak bisa terima. Saya pun tahu dan melihat, sebelum saya melihat berita ini, di dalam saya tidak bisa terima, dan melihat berita ini di dalam saya ketidakterimaan saya mulai tergerak. Dan kalau di dalammu merasa tenang, hatimu tertuju pada Tuhan, kamu orangnya tenang, maka berita-berita ini tidak akan mempengaruhimu. Mengapa? Ayat 22 dikatakan, setiap sedap-sedapan perkataan pefitnah masuk ke lubuk hati. Mengapa kamu suka makan dan merasakan ini adalah makanan yang enak? Sebab lubuk hatimu siap untuk menerima semuanya itu. Kalau kamu bukan orang yang demikian dan tidak punya kebiasaan yang demikian, kamu akan merasa pahit dan asam ini. Mengapa saya harus makan? Dalam sangat pahit. Kalau saya merasa ini baik, kalau ada kepahitan dalam saya, ada orang yang bicarakan, maka pahit bertambah pahit. Sesungguhnya itu bukan perkataan orang lain. Kalau saya orangnya yang kokoh, maka saya bisa untuk merenungkan. Saya misalnya orang yang tidak tenang, saya akan merasa orang yang disakiti. Hal yang seperti disakit bisa diutarakan. Jadi saya bertepuk tangan, saya bisa gembira. Kata-kata ini bagi siapa yang punya faedahnya. Mengapa saya seperti penerima kelereng? Sesungguhnya di dalam saya dipenuhi oleh kelereng. Dan berita-berita ini saya merasa itu tetap sedap. Ini mencerminkan jiwa saya. Kata-kata ini tidak ada gunanya, tapi perkataan ini sepertinya yaitu api yang menyalakan hati yang jahat. Hanya saja kamu tidak melihat dalam jiwanya. Mengandalkan seperti penampilan, dikatakan ada alasan dan adil. Ini
ini sesuatu yang terbungkus dengan emas, tapi di dalam hati, di dalamnya tidak terlihat. Dia tidak mengatakan kisahnya, dan dia pun mengapa di dalam hatinya perkara ini terus menjadi besar seperti api kayu yang ditambahkan untuk api. Kalau terus membakar, ini menimbulkan pertengkaran, yaitu seperti api yang ditambah dengan kayu. Sebenarnya maksudnya seperti api yang mau padam, tetapi ditambahin kayu malah api bertambah besar. Mohon Tuhan, karena keterbatasan waktu kita sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Di dunia ini ada Tuhan, dan setiap orang harus tahu akan hidupnya, jiwanya, dan di dalam ada kepulan diri sendiri, dan kita perlu untuk diperbaharui. Kita pun perlu untuk diluruskan kembali. Kita mohon Tuhan memadamkan api yang ada di dalam kita. Kita merasa kita benar, hanya Tuhan benar dan adil, tetapi hanya Tuhanlah yang adil dan benar, dan penghakimannya di situ. Dia menyuruh kita menunggu. Penghakiman itu ada hanya diberi waktu. Kita masih punya waktu. Tuhan, kita menunggu waktu anugerah untuk kita kembali. Mari kita bersama berdoa.
Tuhan, kami memuji Engkau, Tuhan. Engkau adalah terang, Engkau adalah kebenaran, dan terang dan kebenaran-Mu ada di dalam kami, Tuhan. Engkau kembali menerangi kami, agar kebodohan, kebebalan kami pergi dari kami, dan kami menjadi umat Allah, orang yang berhikmat. Kami tidak mau dalam pikiran dunia, dunia yang mengira benar dalam pikiran ini masuk di dalam kami. Tuhan, Engkau terangi kami. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Roh Kudus, Engkau berfirman kepada kami dan Engkau berikan firman-Mu kepada kami. Tolong kami agar segala kebebalan dari kami ini, Tuhan, Engkau buanglah dari kehidupan kami. Engkau Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Saudara semua, Allah itu hikmat. Di dalam Allah ada firman Allah, maka kita akan mendapatkan hikmat. Tetapi di dalam kita ada kalanya kita perkataan dunia ini seperti berhikmat. Bahkan kita akan membicarakan apa yang kita dengar yang dalam berita atau perkumpulan teman kita, atau kita di gereja, kita akan membicarakan hal-hal ini, baik itu hal rumah atau perdagangan. Kita perlu hikmat. Kita, Tuhan memberitahukan kita hari kita, ada kalanya kita di dalam kebebalan kita. Mari kita di depan Tuhan, kita mohon Tuhan untuk merenungkan kita, agar kita melihat di dalam hidup kita yang kita utamakan. Di dalam doa kita mohon Tuhan untuk masuk di dalam kita, terang Tuhan masuk di dalam kita, agar kita mendapatkan hikmat dari terang Tuhan. Tuhan, firman-Mu sangat berharga. Tuhan, firman-Mu sangat nyata. Tuhan, pada saat firman-Mu ada pada kami, Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Kami orang yang bebal. Kami mengira apapun kami tahu, sesungguhnya banyak hal kami tidak tahu. Dan di rumah pun, di tempat kerja, di dalam pengembalaan, setiap perkara, kamu seperti guru bagi orang lain. Kami tidak menggunakan pandangan mata dengan kasih-Mu terhadap orang lain. Tuhan, kami terus menjelaskan perkara dan terus melihat kesalahan orang lain, dan bahkan melihat situasi mereka merasa diri sendiri yang paling jelas. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami tidak tahu kebodohan diri sendiri, bahkan karena kami pun bisa berkata terlalu banyak dengan sembarangan. Ini yang kadang bisa menyakiti orang lain, melukai orang lain, sehingga menjadi santungan bagi orang lain. Dan walaupun akhirnya tahu bahwa diri sendiri salah, tetapi tidak mau mengaku, hanya menganggap orang lain yang bermasalah. Tuhan, hari ini Engkau menerangi kami di dalam setiap kata-kata kami. Apakah itu berkenan? Apakah seperti buah apel yang di pingganan emas, atau yang kami katakan ketidaknamadaan kami meneruskan isi hati kami dengan yang penuh dengan apa yang kami keluarkan, penuh dengan kepahitan. Tuhan, mohon Engkau tolong kami agar kami bisa mengekang lidah kami, jaga hati kami
Tuhan, Engkau tolong kami seperti yang Engkau katakan, barang siapa mengaku dosanya, Tuhan Engkau akan mengampuni. Saudara semua, pada saat ini kamu renungkan pada taat Roh Kudus menerangi kamu di sini mengaku kesalahanmu, agar Tuhan menolong kita, agar Tuhan menguatkan kita setiap hidup. Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam Engkau, terang-Mu menerangi kami, dan di dalam hidup kami apakah seperti dikatakan seperti si pemalas menjadi alasan di dalam hidup kami, karena kami malas, kami tidak bersedia untuk melangkah. Ada kalanya kami jangan kamu menyuruh aku keluar untuk menolong. Bahkan kami melihat orang yang perlu bantuan, kami pun merasa tidak apa-apa. Dia ada cell group, dia ada teman, dengan sendirinya mereka akan menolong dia. Aku hanya orang yang tidak bisa apa-apa. Aku hanya orang yang lewat saja. Dalam pikiran ini, apakah kita juga orang yang demikian? Atau menganggap diri jangan banyak ikut campur, jangan menyusahkan dengan alasan ini? Menjadikan alasan untuk bermalas. Allah Bapa, Engkau menolong kami. Kiranya hati kami sederhana mengikuti Engkau. Tuhan, kami mau tidak menganggap diri kami seperti bijak atau orang yang kami tidak mau berpura-pura. Tuhan, kiranya mohon Engkau memberi kami untuk mengenal pada kebenaran. Kami tidak mau menganggap orang yang bijak, bahkan kami tidak mau seperti pemalas. Tuhan, tolonglah kami setiap termasuk saya sendiri, dan Tuhan, kiranya firman masuk di dalam hati kami, agar kiranya kami selalu berpikir, Tuhan Yesus, apakah Engkau berbuat demikian? Yesus, dalam menghadapi keadaan yang demikian, apakah Engkau berbuat demikian? Tuhan, kiranya terang-Mu itu kembali menerangi kami, agar hati kami berpegang pada Engkau, dan kami berpegang pada pohon kehidupan seperti sebatang pohon kehidupan. Tuhan, Engkau tolong kami. Kami perlu akan Engkau. Tuhan berkata, ya Tuhan, maaf. Hari ini Kau kembali memberitahukan kami, lidah kami seperti api. Pada saat kami memfitnah, kami seperti bara api semakin membesar, dan waktu kami memfitnah di situ, kami pun akan menghadap celaka, dan juga itu bukan kebenaran. Tuhan, mohon pada kebenaran masuk kepada kami, agar kami dapat memilih kepada Engkau dan menghentikan semua kesalahpahaman atau kata fitnah. Dan seperti dikatakan dalam ayat, pada saat seperti dikatakan, bila kayu habis, padamlah api. Dan demikian juga pemfitnah tidak ada reda dalam pertengahan. Tuhan, kiranya Kau tolong kami seperti untuk kami. Bila api habis, padamlah api. Bila pemfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Jaga hati kami. Yesus, kami perlu Engkau.
Yesus, kami perlu Engkau berbelas kasihan pada kami di dalam hati yang membelok, yang merasa benar sendiri. Tuhan, ampuni di dalam kami, karena dalam kami yang hanya memuaskan diri sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Perlu Engkau melepaskan kami, menyelamatkan kami, berkati kami, jagalah kami. Tuhan Yesus, kami perlu akan Engkau. Tuhan, kami persembahkan diri kami. Katakan ayat dikatakan dengan jelas. Bila api habis padamlah api, bila pemfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Kita pun suka memfitnah. Seperti salah juga salah satunya. Sepertinya tidak bisa berkata, tetapi suka berfitnah. Seperti berbincang-bincang, bisa membincangkan orang lain. Saya tidak tahu apakah kamu juga demikian atau hanya saya saja, tapi saya percaya kita semua pun bisa dengan keadaan demikian. Mari kita bersama kita untuk mengaku dosa kita pada Tuhan. Mari ikuti doa saya. Kita jangan menjadi pefitnah, redakanlah semua fitnaan. Tuhan Yesus, aku pemfitnah. Aku pernah banyak berkata mengarah perkiraan yang baik, tetapi menyakiti orang lain. Bahkan di belakang orang mengatakan orang lain. Bahkan mengatakan gereja, mengatakan staf gereja, mengatakan pengembala. Tuhan, ini adalah kesalahan saya. Ampunilah kata fitnah saya. Saya menjadi orang yang berhikmat. Saya tidak mau menjadi pemfitnah. Tuhan, tolong saya untuk mengekang lidah saya, mengatakan mulut saya agar saya tidak mengatakan kata beracun, kata kebencian. Mohon Tuhan untuk menolong saya sebagai orang yang berkenan bagi Engkau. Mendengar doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Allah itu hikmat, firman Allah masuk di tengah-tengah kita. Segala yang perkataan yang pikiran yang bukan milik Allah pergi dari saudara-saudari semua. Tuhan sendiri menyucikan kita menjadi umat yang kudus, yang berkenan bagi Allah, agar kita di bumi penuh dengan rupa Yesus, penuh dengan hikmat. Perkataan kita adalah kata-kata yang membangun, menghibur, yang membentuk. Tuhan, Engkau menyertai kami, kiranya
bersinar di dalam hidup kami, agar semua orang yang mendengar perkataan kami pada saat kami mendengar dan merasakan Allah itu nyata. Kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami dan menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.